Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan-Mu bagi kami hingga hari ini. Bapa kami yang di surga, pagi ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Tuntunlah kami ya Bapa, agar kami mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, terkait dengan hari ulang tahun gereja Bokabe yang jatuh pada tanggal 30 Agustus, maka telah ditetapkan bahwa bulan Agustus menjadi bulan keluarga di gereja Pokemang Pratama. Untuk itu selama bulan Agustus ini, tema dalam ibadah minggu dan kebaktian rumah tangga semuanya tentang keluarga. Salah satunya tema di bulan ini adalah warisan iman, yang pada hari Minggu kemarin telah disampaikan oleh Pak Gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Dimas Arjuna Gulu. Bagi saya, tema ini sangat terberkati. Karenanya hari ini saya mau mengangkat kembali tema tersebut, sekedar untuk mengingatkan kita tentang salah satu tugas kita sebagai orang tua dan calon orang tua, yaitu mewariskan iman. Dan pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyinya. Judul perikop pembacaan kita adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin
bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada kisah dari seorang pendiri General Electric, yaitu J.P. Morgan. Setelah multimilioner J.P. Morgan meninggal, seluruh keluarga berkumpul untuk membuka wasiatnya. Orang mengira sebagian besar isinya mengenai uang. Namun mereka salah. Berikut petikannya. Saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. Saya telah ditebus dan disucikan oleh darah-Nya, sehingga Dia akan membawa jiwa saya tanpa cacat celah kepada Bapa Surgawi. Karena itu, saya minta agar anak-anak terus mempertahankan dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang tercurah, dengan segala tantangan, risiko maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang tua di dunia ini tentu senang bila sanggup memberikan warisan kepada anak-anaknya. Pada umumnya setiap orang tua di Indonesia senang dan bangga bila bisa meninggalkan warisan harta kepada anak-anaknya. Entah dalam bentuk uang tunai, uang deposito, emas, rumah, mobil, dan sebagainya. Maka dari itu, banyak orang tua di Indonesia bekerja membanting tulang demi mewujudkan hal ini. Saudara-saudaraku, Alkitab sendiri juga mengatakan di Amsal 13 ayat 2 bahwa orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Amsal 13 ayat 22 ini merupakan Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, seorang yang sangat berhikmat dan kaya, yang warisannya begitu dinikmati oleh anak cucunya. Raja Salomo mengatakan bahwa orang tua harus mempersiapkan warisan untuk anak-anak dan keturunannya sebagai suatu perbuatan yang baik. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh orang tua Kristen. Namun, banyak orang tua Kristen belum atau tidak menyadari bahwa orang tua Kristen juga harus meninggalkan warisan lain selain warisan jasmani, yaitu meninggalkan warisan rohani. Rasul Paulus secara terang-terangan mengungkapkan kesannya atas keluarga besar Timotius yang dimulai dari neneknya yang bernama Louis, kemudian kepada ibunya yang bernama Eunike. Keluarga besar Timotius ini menjadi contoh yang baik bagi semua keluarga Kristen, yakni di mana dalam 3 generasi turunan ada warisan-warisan
warisan rohani yang dapat diberikan kepada anak cucu. Seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 1 ayat 3-5. Dalam pujiannya atas keluarga besar Timotius, Rasul Paulus menjabarkan daftar warisan rohani yang telah diteruskan oleh generasi pertama hingga ke generasi yang ketiga. Perlu diketahui bahwa Timotius adalah nama dalam bahasa Yunani-nya Timoteo, yang berarti dear to God, yang tersayang bagi Tuhan. Ibu dari Timotius adalah seorang wanita Yahudi, sedangkan ayahnya adalah seorang pria Yunani. Alkitab tidak menyinggung tentang ayah dari Timotius, sehingga para ahli Alkitab menduga bahwa ayahnya Timotius bukanlah seorang percaya. Walaupun demikian, Timotius memiliki iman kepada Yesus Kristus karena didikan dari nenek dan ibunya. Dalam kasus kehidupan keluarga Timotius ini, kita bisa melihat bagaimana peranan seorang ibu dan seorang nenek terhadap seorang anak. Sebagai wanita Yahudi, Louis dan Eunike menjalankan peran mereka dengan baik, yakni mengajarkan iman kepada Timotius sebagaimana orang Yahudi lazim melakukannya, seperti yang tertulis dalam Ulangan 11 ayat 18-21. Di situ dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya terus-menerus mengajarkan kepada anak-anak. Saudara-saudaraku, inilah warisan pertama yang orang tua harus berikan kepada anak-anaknya, yakni warisan iman. Warisan iman kepada Kristus Yesus. Warisan ini tidak bisa dicuri oleh orang lain dan bersifat kekal. Sebagaimana Yesus Kristus berkata bahwa harta duniawi bisa dirusak oleh ngengat dan karat, tetapi harta surgawi tidak bisa dirusak olehnya. Bahkan pencuri pun tidak bisa mencurinya. Matius 6 ayat 19-20. Jadi iman itu tidak terlihat, namun dampaknya terlihat dalam hidup seseorang. Iman mencelikkan mata kita sehingga menyadari bahwa keselamatan dan panggilan kita itu bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayatnya 9 katakan, dan iman menggugah kita untuk mengobarkan karunia Allah, hidup dalam kekuatan kasih dan ketertiban, serta tidak malu bersaksi tentang Tuhan. Paulus berdoa agar Timotius bertekun dalam kehidupan iman tersebut. Jadi iman dan dampaknya dalam hidup sehari-hari itu merupakan karunia dan karya Roh Kudus. Namun
Tuhan dapat memakai seseorang untuk mewariskan iman tersebut kepada orang lain. Paulus melihat Timotius mewarisi iman dari ibunya Eunike yang mewarisinya dari neneknya Lois. Iman Timotius juga semakin diteguhkan oleh ajaran sehat dan teladan Paulus. Sungguh suatu warisan yang teramat berharga. Saudara-saudaraku yang terkasih, kebanyakan orang tua berpikir keras hendak mewariskan sebanyak mungkin uang bagi anak-anaknya. Memang setiap orang tua berkewajiban memikirkan kebutuhan anak-anak dan keturunannya. Yaitu salah satunya dengan menyediakan warisan jasmani dan juga warisan rohani. Namun di antara benda-benda jasmani yang bisa diwariskan kepada seorang anak, yang paling berharga bukanlah terletak di benda-benda jasmani ini, melainkan di benda-benda rohani. Seperti halnya Lois dan Eunike, J.P. Morgan pun mengajarkan kita sebagai orang tua atau calon orang tua untuk mewariskan iman kepada Kristus bagi anak-anak kita. Karena segala bentuk harta benda sebaik apapun yang kita simpan akan dapat habis dan lenyap. Namun iman kepada Kristus memberi hidup yang tak akan layu. Dan oleh karenanya setiap orang tua harus memikirkan bagaimana caranya untuk mewariskan iman kepada anak-anaknya. Namun orang tua jangan berpikir untuk menyerahkan hal ini bisa diwariskan oleh gereja. Karena gereja hanya memiliki peluang waktu sekitar 2 jam saja selama 1 minggu. Sementara orang tua memiliki waktu yang lebih banyak bersama dengan anak-anaknya. Maka dari itu orang tua harus mulai menghilangkan konsep di pikirannya bahwa pendidikan iman adalah tugas gereja. Salah. Tetapi mulailah menanamkan konsep di pikiran bahwa pendidikan iman adalah tugas orang tua. Setiap orang tua harus mengajak anak-anaknya membaca firman Tuhan setiap hari, serta menginvestasikan waktu kepada anak-anaknya untuk berdiskusi tentang firman Tuhan, dan juga senantiasa membawa anak-anaknya untuk beribadah, untuk melayani di gereja, sehingga anak-anaknya kelak bisa menjadi Timotius di zaman modern ini. Niscaya warisan itu akan menjadi harta paling berharga kapanpun anak-anak akan membuka surat wasiat kita. Jadi warisan iman adalah warisan yang teramat berharga, bukan hanya untuk hidup sekarang, melainkan juga untuk kekekalan. Karena uang dan harta memang berguna di dunia, namun hanya iman pada Kristus yang berguna di surga. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk dapat bertanggung jawab bagi anak-anak kami, bagi keturunan kami, dengan cara mewariskan iman yang benar, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, mampukan kami agar kami juga dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan keturunan kami, sehingga hanya nama-Mu lah yang dipuji, ditinggikan, dan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati